Kini, semua tahu kalau honorer akan mengalami pengangkatan melalui seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Dalam prosesnya, seleksi CPNS dan P3K ini akan menyediakan kuota 2,3 juta, di mana 1,6 juta adalah formasi yang diberikan untuk honorer. Oleh karenanya, pemerintah mengingatkan pada para instansi untuk memaksimalkan pengajuan usulan formasi CPNS dan P3K yang akan berakhir 9 Februari tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menegaskan pentingnya fokus pada kebutuhan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024. Terutama untuk mengakomodasi honorer dan lulusan SD. Menteri Anas mengingatkan pimpinan instansi pusat dan daerah untuk segera mengusulkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Dalam pengusulan tersebut, Menteri Anas memberikan arahan yang jelas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun ini akan digelar kembali. Saya harap kepala daerah, pimpinan kementerian atau lembaga untuk segera memasukkan usulan kebutuhan formasinya paling lambat 9 Februari tahun 2024. Ujar Menteri Anas, dikutip dari beberapa sumber. Menurut Menteri Anas, pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari dua bagian utama, yaitu P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Menteri Anas menekankan bahwa dalam pengadaan ASN tersebut, perhatian khusus harus diberikan pada kondisi pegawai non-ASN saat ini. Satu poin penting yang disoroti oleh Menteri Anas adalah bahwa lulusan sekolah dasar atau setara juga dapat dipertimbangkan untuk jabatan pelaksana P3K. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam administrasi pemerintahan. Dalam usulan kebutuhan ASN tahun 2024, instansi pemerintah diharapkan memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang menekankan penyelesaian penataan pegawai non-ASN paling lambat pada akhir tahun 2024. Menteri Anas menegaskan bahwa usulan kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 harus disertai dengan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data yang disampaikan dalam usulan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Dengan adanya arahan yang jelas dari Menteri Anas, diharapkan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dapat dilakukan secara efisien, serta memperhatikan kebutuhan serta potensi dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk honorer dan lulusan SD. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.